Pakar resmi Rusia tetap ceria, Su-35 gagal dibeli Indonesia, Su-57 siluman diam-diam sudah siap dijajakannya. Januari 2022 agaknya menjadi bulan yang kelam bagi jet tempur Su-35 Rusia usai Indonesia, Aljazair dan Mesir batal membelinya. Kegagalan penjualan Su-35 kepada Indonesia, Mesir, dan Aljazair bahkan jadi berita utama media Rusia. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Argumenti.ru pada 24 Januari 2022 yang secara khusus membahas kegagalan transaksi jual beli jet tempur Su-35 Rusia kepada Indonesia, Mesir, dan Aljazair. Januari ini telah menjadi hitam bagi eksportir senjata Rusia. 3 negara sekaligus, Mesir, Aljazair, dan Indonesia, menolak untuk membeli pesawat tempur Su-35. Dan meskipun menurut versi resmi, alasan utama keputusan ini adalah sanksi terhadap Rusia, setelah beberapa waktu ternyata itu bukan hanya tentang mereka, tulis media Rusia tersebut. Meski media Rusia kecewa dengan kegagalan penjualan Su-35, namun agak hal berbeda dirasakan pakar Rusia. Terlihat ceria, mereka mengatakan bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Su-35 tidak lepas landas. Di pasar dunia, pesawat tempur multi peran generasi kelima Su-57 yang baru saja mulai memasuki pasukan akan lepas landas 15 tahun kemudian. Dari awalnya direncanakan, tulis Argumenti.ru dalam artikelnya. Benar saja ada secerca harapan saat Su-35 dilarang, Indonesia diketahui menerima penawaran menggiurkan dari Rusia. Dikutip dari TASS pada Juni 2021 lalu, CEO Rosaborn Export Alexander Mikhaev melemparkan tawaran ke 5 negara di Asia Tenggara. Mikhaev menawarkan penjualan Su-57 Velon ke Asia Tenggara sebagai bagian promosi jet tempur siluman Rusia. Usai melemparkan tawaran tersebut, ke 5 negara Asia Tenggara antusias membeli Su-57. Kami melihat permintaan dan minat Asia Tenggara, 4 atau 5 negara menunjukkan ketertarikan membeli Su-57, ujarnya. Dirinya bahkan memberi bocoran sudah ada negara di Asia Tenggara melakukan negosiasi pembelian Su-57. Tapi Mikhaev tak mau menyebut negara mana saja itu. Kami sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara. Kami melihat permintaan dan minat, kata Mikhaev. Intinya Rusia akan segera memproses permintaan dari kelima negara tersebut apabila mau membeli Su-57. Dari kelima negara Asia Tenggara tersebut dipastikan salah satunya ialah Indonesia. Dikutip dari Air Force Technology, Su-57 ialah jet tempur siluman yang siap operasional milik Rusia saat ini. Ia menjadi jet tempur siluman yang dijual komersil layaknya F-35. Sempat mengalami gangguan pada sambungan paku kelingnya, kini Su-57 sudah dinyatakan siap operasional penuh. Hanya pemerintah Rusia belum memesan banyak Su-57. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan saat pandemi COVID-19 mempengaruhi lini produksi Su-57. Apabila Indonesia berhasil membeli Su-57, maka tak ada alasan menyesali kegagalan Su-35. Su-57 menjadi pesawat tempur generasi kelima dari Rusia. Tentunya pesawat tempur ini menawarkan ragam canggih dan modernisasi yang sesuai di masa kini. Su-57 dilansir memiliki banyak otomatis yang mengambil beberapa aspek yang lebih duniawi. Pesawat tempur Su-57 ini menampilkan sistem otomatis yang akan memungkinkan pilot untuk fokus mencari dan kemudian menyerang target musuh, sementara pesawat mengenangani percontohan yang sebenarnya. Sebagaimana yang dikutip zonajakarta.com dari National Interest, pesawat tempur siluman multiperan generasi kelima telah menerima sistem kokpit yang diperbarui dengan tingkat maksimum proses otomatis, kata United Aircraft Corporation. Menurut laporan, Su-57 yang ditingkatkan memiliki peningkatan otomatis proses kerja pilot dan tempur. Secara teoritis, pilot mungkin tidak terlibat dalam piloting setelah lepas landas dan sampai melakukan pendekatan untuk mendarat dan sebaliknya dapat fokus mencari dan menyerang target. Kepala Departemen Kokpit Biro Desain Sukhoi di UAC, Nikita Dvorevi, kepada majalah New Horizon. Selain itu, proses ini juga cukup otomatis. Tak hanya itu saja, otomatis ini integrasi informasi dan dukungan intelektual memang menjadi persyaratan utama untuk ergonomi kokpit pesawat tempur modern.
Pesawat tempur baru inilah yang akan dilaporkan untuk dilengkapi dengan indikator multifungsi yang dapat memberikan informasi kepada pilot tentang situasi taktis yang berubah serta mengoperasikan sistem pesawat. Selain itu, Dorofeyev mengungkapkan Su-57 menggabungkan apa yang digambarkan sebagai teknologi dukungan intelektual yang dapat membantu pilot menyelesaikan tugas yang diberikan. Pengembangan Su-57 yang canggih dimulai pada tahun 2022, tetapi pesawat baru melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 29 Januari 2010. Su-57 pada dasarnya merupakan evolusi dari bentuk Su-27 flanker yang dimodernisasi untuk pengamanan radar rendah sambil memberikan kemampuan yang lebih besar. Seperti yang diketahui, Su-57 adalah pesawat generasi kelima bermesin ganda, berkursi tunggal, bermesin ganda dirancang untuk superioritas udara dan operasi serangan. Su-57 dapat menghancurkan semua jenis target berbasis udara, darat, dan air. Pesawat tempur Rusia pertama yang memanfaatkan teknologi siluman juga dirancang untuk memiliki super cruise, super maneuverability, dan avionik canggih untuk mengatasi serangan dari pesawat tempur generasi sebelumnya, serta pertahanan darat dan udara. Pesawat ini juga memiliki kecepatan jelajah supersonik, ruang senjata internal, lapisan penyerap radio, dan peralatan onboard terbaru.